tumpuan rahmatnya Allah, tempat tumpuan maghfirahnya Allah, tempat tumpuan para malaikat-malaikat yang berkerumun. Tidak terhitung jumlah hitungannya, tidak terhitung jumlah bilangannya. Selama mana kita tidak tahu. Yang walaupun dengan sultana angin kita tidak pernah melihat, tapi yang secara pasti kita rasakan, secara pasti kita yakini. Begitulah juga dengan tumpuan para malaikatul kiram, rahmatnya di dalam masjid, maghfirahnya di dalam masjid, malaikatnya di dalam masjid, ketenangan jiwa, as-sakinah wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan Allah turunkan ketenangan dan ketenteraman kepada mereka juga di dalam masjid. Yang selain daripada itu, selepas kita bubar, selepas kita buyar, selepas kita bersulai, Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikat ishhadu, wahai para malaikat-malaikat, bersaksikanlah, anni qad ghafartu lahum, aku telah memberikan keampunan dosa kepada mereka. Jadi atas berbagai pertimbangan tadi itu, dan juga selain daripada itu, masjid adalah muliakan semulia-mulia tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ikonnya, kecantikannya, keindahannya, atau juga dengan suksesnya, bukan karena kafirnya, bukan karena megah dan mewahnya. Terlepas daripada fasilitas yang saya sebutkan, masjid tetap merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ditanya oleh seorang sahabat. Pertanyaannya, nanti kalau ada sembarang soalan kita bebas berikan, bukan bebas budget, bebas pertanyaan. Bebas soalan yang nak bertanya silakan saja, konsep tinggal ditulis daripada sekarang. Pertanyaannya, semulia-mulia tempat dan sejahat-jahat tempat, ternyata tidak boleh bagi jawaban. Tak lama kemudian Nabi kita tanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril juga tidak memberikan jawaban. Akhirnya malaikat Jibril tanyakan kepada Allah Jalla wa'ala, beritahukan kepada Muhammad, sekekasihku, afdalul biqa'i masajiduha, semulia-mulia tempat itu adalah masjid, wa syarrul biqa'i aswaquha, dan sejelek-jelek dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Makanya kalau ke masjid, masuk ke masjid kaki kanan, tapi kalau pada waktu kita masuk ke pasar, kita mendahulukan kaki kiri. Maka dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai kelebihan, dengan berbagai kemuliaan, satu dengan tahiyatul masjidnya, yang kedua dengan niat i'tikafnya, yang ketiga tumpuan rahmat, yang keempat tumpuan maghfirah, yang kelima ketenangan dan ketentraman jiwa, yang keenam keampunan dosa daripada Allah, yang ketujuh akan dikerumuni oleh para malaikatul kiram. Kemudian yang kedelapan, kebaikan akan senantiasa selalu mengalir, dan kita sedang berada di rumah Allah, sedang berada di jalan Allah, senantiasa selalu dengan tatapan perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan, di antara daripada perkara-perkara yang tidak patut kita lakukan pada kita menjadi tetamu istimewa, jauh di samping banjir, yang kedua hujan, yang ketiga sejuk, yang keempat suasananya tidak menunjang. Sebab lingkungan sekarang ini dan kebanyakan daripada kita paling nyaman santai dalam kain selimut, sejuk nyomor rasanya, bukan duduk di masjid. Jadi dengan tilam yang empuk, dengan bantal yang empuk, masuk dalam kain selimut, kelihatan muka saja, depan TV nonton, ada dengan estro, ada dalam berapa macam jenis tayangan, Cina nyangka, Hindu nyangka, Eropa nyangka, Indo nyangka, macam-macam film yang boleh kita tonton. Itu yang paling nyaman dalam suasana semacam ini. Tapi ternyata kita dipilih Allah untuk kita datang kemari. Kita dipilih Allah untuk kita menjadi tetamu istimewa. Kita dipilih Allah untuk kita berada di rumah Allah. Berarti ini memang betul-betul karena Allah cinta dan juga Allah sayang kepada kita.
Kalau tidak, Allah tak bagi kemudahan. Kalau tidak, Allah tak berikan petunjuk dan taufik. Kalau tidak, Allah tidak akan berikan kenyamanan dengan hati dan batin, sehingga dengan kita merasa nyaman, merasa selamat untuk memilih tempat pilihan kita pada pagi hari ini datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada sembarang keuntungan yang kita peroleh. Saya secara pasti mengatakan Ijiki yang penganjur yang terbabit tidak menyediakan sebarang uang tunai kepada kita yang hadir, tidak memberikan tunjangan kepada kita yang datang. Kita datang hanya semata-mata untuk hadir ke rumah Allah, untuk mendengar perbincangan berbagai yang kita bicarakan bersama di sini. Maka sebagaimana saya katakan kemarin dengan kawan-kawan, kita berharap pada waktu nawaitu kita datang ke masjid untuk ibadah, nawaitu kita datang ke masjid untuk ilmu, nawaitu kita datang ke masjid untuk berzikir, nawaitu niat kita datang ke masjid untuk kita mendapatkan ketentraman jiwa, kebeningan hati, dan dengan nawaitu kita datang ke masjid agar kita mendapatkan keampunan dosa. Maka peluang yang Allah bagikan kepada kita jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita kesampingkan, jangan sampai kita ketepikan. Peluang untuk kita berzikir, peluang untuk kita bertasbih, peluang untuk kita meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan peralatan-peralatan yang sepatutnya di office, biarkan saja di dalam office. Peralatan-peralatan yang sepatutnya dengan kita pada kita dengan urusan, biarkan saja pada kita berurusan. Peralatan-peralatan yang sepatutnya dengan kita pada kita dalam dunia komunikasi, khususnya pada kita berkomunikasi, tapi jangan dipindahkan tempatnya ke rumah Allah, jangan dibawa ke masjid, jangan dibawa pada masa kita berzikir atau juga pada waktu kita beribadah. 10 beberapa kelainan saya kembali. 1, tempat ibadah. 2, tempat yang paling istimewa. 3, bersama para malaikat. 4, dengan tahiyatul masjidnya. 5, dengan niat iktikarnya. 6, dengan mendahulukan kaki kanannya. 7, dengan keampunan dosa daripada Allah. 8, senantiasa dan selalu kita mendapatkan ketentraman, ketenangan dan kebeningan hati dan juga ketentraman jiwa. 9 dan 10, insya Allah kita bersama kumpulan yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Kalau bukan pilihan, kalau bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita tidak akan datang kemari. Insya Allah semuanya orang-orang yang baik, semuanya orang-orang yang mulia. Kita sudah sehati, sudah senada dan seirama dengan beberapa fadail kelebihan yang saya sebutkan tadi, dan juga untuk menjaga ketentraman hati dan juga kebeningan perasaan, untuk menjaga ketentraman jiwa. Maka ulama-ulama menyenaraikan perkara-perkara yang tidak patut dan tidak wajar kita lakukan di dalam masjid. Di antaranya bising, di antaranya membawa anak-anak kecil yang mudah lari ke sana dan kemari. Nanti kita bersandar, jadimu masjid. Elakkan masjid kalian daripada budak-budak kecil, daripada orang-orang gila, dan juga daripada transaksi jual beli akan ijab dan kabul. Itu diantara daripada larangan-larangan yang Nabi kita sebutkan. Seorang laki-laki menjerit-jerit, tolong pengumuman, siapa diantara daripada kalian yang melihat otakku yang terjajah hilang? Siapa di antara daripada jemaah yang ternampak otakku yang hilang? Jadi kita datang, jadi kita bersabda, la radallahu dhalatan, moga-moga Allah tidak akan mengembalikan barang Anda yang tercecer atau juga dengan hewan kamu yang hilang. Fa innal masjida la yubna lihada, sebab masjid tidak dibina, tidak dibangun untuk iklan, untuk pengumuman, promosi,
promosi produk, promosi barang, atau juga perkara-perkara seumpamanya. Ada dengan salah seorang daripada sahabat Nabi berjualan di masjid. Nabi kita bersabda, apa halahu tijaratan, moga-moga Allah tidak bagi keuntungan atas perniagaanmu. Masjid itu tidak dibina untuk berjualan, masjid itu dibangun untuk zikrullah, mengingat Allah, kemudian dan sembahyang. Salah satu daripada sahabat Nabi kita macam mana selepas masuk ke masjid terus kencing. Terus itu kencing, lepas kencing sahabat Nabi kita beraksi semuanya menjerit. Jadi sahabat ada antara daripada mereka yang nak membentaknya, yang nak memukul dan menganiayanya. Nabi kita bersabda, jangan, tunggu, biarkan. Sahabat tadi pun kencing sampai habis. Selepas habis kencing, baru Nabi kita perintahkan sahabat untuk mengambil satu air. Sabu alaihi danuban mimma, tuangkanlah air ke atas, ke bekas tempat dia buang air kecil. Selepas itu sahabat Nabi kita tadi itu berwudu kemudian sembahyang. Selepas sembahyang dia berdoa, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan keampunan kepada aku dengan Nabi Muhammad sahaja, dan jangan kau berikan keampunan kepada sesiapa sahaja. Tak payah mereka itu bagi keampunan sebab mereka bentak aku, marah-marah ke aku tadi itu. Bagikan keampunan kepada saya saja dengan Nabi Muhammad. Nabi kita panggil, hajat tawasya'a, kamu telah membatasi sesuatu yang luas di sisi Allah. Wa rahmati wasi'atul syai', rahmat untuk meliputi segala-galanya. Nabi kita ingatkan, innal masjida la yasluhu lihada, masjid ini tidak boleh untuk buang air kecil. Masjid ini untuk zikir, untuk ibadah, dan untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kumpulan secara khusus, karena itulah banyak di kaum ulama yang mengharamkan kita main kompang di dalam masjid. Sebab kompang itu bagaimanapun tidak senada dan juga tidak seirama dengan masjid. Apa tadi itu kita sudah terlanjur, tapi untuk kedepannya sudah masukan untuk kalian dan juga untuk pihak penanjur sebagai masukan kepada kita. Kompang berbeda makna dengan masjid. Masjid adalah untuk ibadah, masjid adalah untuk zikir, masjid adalah untuk sembahyang, masjid adalah untuk berjamaah, masjid kita bersama rahmah, masjid kita bersama maghfirah. Yang walaupun kafirnya musuh, yang walaupun kafirnya buruk, tetap saja semulia manusia yang seperti apapun, setinggi apapun pangkat dan derajatnya, seperti apapun agung dan hebatnya, tetap dia akan meletakkan ke atas kafir yang rusuh, yang berbau tadi itu. Tapi kita tidak akan mau meletakkan dahi kita yang walaupun istana tumpah kafirnya sampai tenggelam kaki kita, tetap kita tidak akan sujud, tetap kita tidak akan rukuk, tetap kita tidak akan meletakkan dahi kita di sana. Kenapa? Sebab itu atas dasar kemuliaan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuanku, di sini menteri, di situ kanseli, di depan siapa? Masyaallah tabarakallah, tempat yang mampu untuk mengumpulkan segenap lapisan masyarakat, tempat untuk kita memohon, tempat untuk kita meminta, tempat untuk kita merintih-rintih, tempat untuk kita menangis. Tidak boleh dengan muslimat-muslimat yang dalam perhalangan, tidak boleh dengan kita dalam keadaan penuh dari dalamnya. Ini aturan tidak berlaku dengan istana. Istana kalau perempuan itu baru berdarah sekalipun boleh masuk istana. Darah ternyata dengan walau perempuan itu dan bersimbah darah sekalipun boleh dia masuk ke hotel, tapi tidak boleh masuk ke dalam masjid, tapi tidak boleh masuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan di perumpamaan mudah-mudahan dapat seperti di antara daripada perumpamaannya disebut dengan yufarqir. Makruh katanya membunyikan yufarqir. Ada bunyi ini salah saja yang semacam itu pun makruh hukumnya di masjid. Bagaimana kira-kira dengan atau juga perbah. Jadi atas dasar itu saya tahu, saya orang yang pertama mungkin barangkali yang mengisytiharkan tentang pengharaman
pada tahun 2001, sehingga saya diserang, ditentang oleh ulama-ulama Kalimantan, khususnya di kalangan yang karismatik, di kalangan mereka. Sekarang kita pada itu namanya Ayuhan ikhwan, ifadatul aman, manfaat bimbingan panduan kepada orang ramai, ifadatul aman bi anna darbatul masjidil haram. Sesungguhnya bahwasanya menggunakan kompan bahasa Indonesia terbang itu di dalam masjid hukumnya haram. Jadi pada itu ada di kalangan yang takwa hati, katanya saya mau disiasat, katanya saya mau diinterogasi oleh ulama-ulama Kalimantan. Kalau dengan bahasa di sana MOI, Majelis Ulama Indonesia, nak panggil saya pada saat ketika itu. Saya sabar, sebab di belakang saya ramai ulama yang tidak berkenan, ramai juga ulama yang tidak memberikan. Benda itu ada di dalam kitab-kitab buku yang kita pelajari. Kalau seandainya kalian sudah pernah membaca kitab Fathul Mu'in, bukan kitab Fathul Mu'in dengan hasyiah I'anatul Talibin, juz ketiga tentang bab nikah, disebutkan di sana dan disunahkan kita melangsungkan akad nikah di masjid pada hari Jumat, dan juga di sana disebutkan satu buah hadis, iklankan nikah, langsungkan di dalam masjid, wadribu alaihi bidhufur, dan mainkan kompan seketika nikah berlangsung. Jadi kata Imam Syata, Abu Bakar Syata rahimahullah ta'ala, dan mainkan kompan, dan mainkan kompan pada saat akad nikah dilangsungkan. Yang nikah itu dilangsungkan di dalam masjid, di dalam asyai'an atau talibin, di dalam kitab tersebut dinyatakan ai khalikal masjid, nikahnya di dalam masjid, kompannya itu kita mainkan daripada luar. Hampir tidak berbeda keterangannya dengan kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidzi, begitu juga di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Al-Banawi. Kesimpulannya, kalau membunyikan tangan cikuk-cikuk tadi itu makro, bagaimana kalau bunyinya 100 kali ganda lebih nyaring daripada bunyi tangan? Apa alasannya? Kan lebih syahdu, lebih merdu. Wala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'an lillahina wala'al badru alaina. Kurang asik kalau seandainya apa kompan. Apa masalahnya? Apa problemnya? Kalau seketika sambil berkesitan, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, sekaligus dengan kompan akan lebih meriah, akan lebih mesra, akan lebih syahdu, dan juga akan lebih asyik sambil bersalawat, sambil kita mendengari irama gendang atau gendang kompan. Kata ulama, tak masalah kompan kita mainkan pada tuan sultan datang, pada hari keduri kawin, pada kita menyambut hari lebaran. Dua orang perempuan kompan di hadapan baginda, depan di rumah baginda Nabi, yang pada saat ketika itu Sayyidina Nabi kita lagi sedang berbaring, dua menjadi bermain-main, menari-nari, main kompan, bekas kita main kompan. Begitu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala di tempat Sayyidatuna Aisyah, nanti kita kata baginda, maaf, kata baginda Abu Bakar, amisbahus syaitan fi baiti Rasulillah, apakah serolehnya syaitan, kompaknya syaitan di rumah Rasul? Jadi Nabi kita bersabda, "Nakhuma ya Abu Bakar, biarkan saja mereka main kompak, sebab ini adalah merupakan hari lebaran kita, hari lebaran haji atau juga hari lebaran puasa. Untuk keduri kawin silakan, untuk acara Maulid Rasul silakan, perayaan Isra wal Mi'raj silakan, hari-hari nasional silakan, perayaan khitan anak silakan, menyambut tetamu-tetamu kehormatan silakan. Hanya satu saja, jangan di dalam masjid. Kenapa? Atas maktamat yang berbeda, komponen cuma bentuk hiburan. Maka kita kalau pada mendengar komponen berharap
Yang mengasihkan itu diantaranya lagu yang pertama, lantunan suara yang merdu, yang kedua rentak yang cantik, yang ketiga tambah dengan kompak. Karena kompak itu daripada keluarga alat-alat musik, karena dia daripada keluarga alat-alat hiburan, senarainya, kumpulannya gitar, drum, seroling, dan gambus, atau juga dengan peralatan yang seumpamanya, maka tidak senada dan tidak seirama dengan masjid. Masjid untuk ibadah, masjid untuk zikir, masjid untuk sembahyang, masjid untuk ketentraman hati, masjid untuk menenangkan jiwa, masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kata ulama, karena berbeda matlamat, karena berbeda takdir, maka tidak sepatutnya kompak dimainkan di dalam masjid. Jadi jangan salah informasi hanya di dalam masjid sahaja. Kalau seumpama di madrasah, di pondok, di luar, di dataran silahkan saja. Sebab kenapa? Sebab tidak ada larangan selain daripada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukaddimah kuliah Duha kita pada pagi hari ini. Intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, rezeki pasti kita makan-makan enggak? Jamaah ada makan-makan enggak? Nah, ada makan-makan enggak, minum-minum atau apakah? Untuk jamaah bukan untuk saya, itu jamaah. Jamu ringan, ringan berat sama saya, berarti ada jamu. Oke, makasih. Kedua, kita sadar. Jadi begitu kawan-kawan jangan tersinggung ya. Jadi saya tak stop. Antum lagi sedang asik-asiknya main. Tapi itu ke depan dijemput untuk main kompak, main saja. Tapi tanya dulu di masjid. Kalau di masjid kami main, kasidah, dikira, berdoa. Ya Imam Rusli ya Sanadi. Terserah lagunya. Atau lagu yang keren lagi. Mungkin nanti dijadikan dalam masa atau dalam Hubbun Nabi wal Ali wa madhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hini daman fa inni la seperti apa cantiknya. Tapi kalau di masjid kami hanya berkasidah saja, kompak tidak dimainkan. Tapi kalau kita mengadakannya di depan dewan masjid, di depan dewan utama, samping aman situ, nah semuanya. Kalau mau dengan sekalipun tidak ada masalah, sebab dia bukan di rumah Allah. Tentang 3 orang sahabat, di antara daripada masalah-masalah yang menimbulkan macam-macam komen di kalangan masyarakat, yaitu setelah datang 3 orang sahabat Nabi dan bertanya kepada beliau, yang bertanya itu tidak ditanyakan secara langsung. 3 orang sahabat Nabi kita datang berziarah ke rumah Rasulullah SAW dan menanyakan tentang ibadah Nabi, bagaimana ubudiyah Nabi kita, bagaimana ibadah beliau. Jadi setelah diinformasikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala disebabkan karena Nabi kita tidak ada di rumah, pada waktu dijelaskan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala tentang ibadah Nabi kita itu macam mana, sembahyang beliau bagaimana, puasa beliau macam mana, zikir beliau macam mana, tidur bangun beliau macam mana, faka'annahum taqalluha. Maka para sahabat Nabi kita itu beranggapan ibadah Nabi kita itu telah
hafal sedikit atau tak banyak mana. Jadi kata SAW daripada mereka, ya tak masalah lah kalau Nabi kita ibadahnya sedikit, sebab dengan beliau sudah mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Nabi kita sudah mendapatkan jaminan surga. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampunkan dosa kesalahan bagi Nabi yang terdahulu dan yang menyusul. Nabi kita tak banyak zikir, Nabi kita tak banyak sembahyang, Nabi kita tak banyak puasa, Nabi kita tak banyak ibadah, itu tidak ada masalah. Sebab kenapa? Sebab dia sudah mendapatkan keampunan dosa dan jaminan surga daripada Allah. Saya bersumpah untuk tidak tidur malam. Kata yang pertama akan selalu saja dengan sumpah yang tahajud. Kata yang kedua, aku bersumpah tidak akan makan siang, akan senantiasa selalu puasa. Kata yang ketiga, wa ana la atazawwajun nisa, dan aku tidak mau nikah kawin. Ketiga orang. Satu, tak nak kawin. Yang kedua, tak nak makan siang, akan senantiasa puasa. Yang ketiga, tak nak tidur malam, akan senantiasa melaksanakan salat tahajud. Begitu Nabi kita dengar, tiga ungkapan kata-kata daripada tiga orang sahabat, Nabi kita langsung naik ke atas mimbar dengan emosinya dalam keadaan marah. Nabi kita bersabda, inni la akhsyakum wa atqakum wa a'lamukum billah. Aku orang yang paling takut, yang paling khusyuk dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ini anamu atahajjud, ini anamu wa aku, ini aku wa ana. Aku tuh bertahajud dan tidur malam. Wa ini asum wa uftir, dan aku puasa dan berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah perempuan, dan aku kawin atau nikah. Faman raqiba an sunnati, sesiapa yang tidak berkenan dengan sunnahku, itu bukan daripada umatku. Alhamdulillah. Begitu. Dan walaupun ibadah sedikit, tapi tidak berarti dengan kita tidak boleh kawin. Syekh, anak cadangan ibadah saja selama tak nak kawin lah. Kalau abang tak nak kawin, abang bukan tanah, itu juga tanah. Nanti dunia kita akan dimakmurkan sama siapa? Selepas 50 tahun ke depan sudah tidak ada lagi yang hidup di permukaan bumi ini. Kenapa? Sebab sebanyak sudah meninggal. Kawin itu diantara daripada asbab akan beralih daripada generasi kepada generasi untuk memakmurkan dunia Allah oleh khalifah Allah di permukaan bumi. Nabi kita bersabda, aku orang yang paling takut, aku adalah orang yang paling khusyuk, aku adalah ahli ibadah, orang yang paling kenal kepada Allah Jalla wa'ala. Tidur dan bangun, makan dan puasa, dan aku menikah kaum wanita yang membenci sunnah-sunnahku, itu bukan daripada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau macam itu, kita sekarang nak melihat kejadian yang berlaku di sana para sahabat. Di sana para sahabat muslimah ada yang berzikirnya saban hari tidak kurang daripada sampai 12.000 kali. Subhanallah, 12.000 kali. Kadang-kadang kita di masjid tuan imam pun tak larang dengan tasbih yang 33. Subhanallah, kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak ada tasbih dah. Tasbih tak ada, tahmid tak ada, takbir pun juga tidak ada. Ketika kita tinggalkan, ya ikut keperluan kesibukan masing-masing. Kadang-kadang imamnya yang sibuk, kadang-kadang usianya, kadang-kadang tuan bilangnya, kadang-kadang kita-kitanya, kadang-kadang juga dengan makmum-makmumnya, komplain. Nah, baru kita berdoa sampai di belakang, begini macam. Akhirnya kita ada dari baca doa, makmum komplain karena kita baca doa, makmum komplain karena kita berzikir, karena kita bertasbih. Tadi pajak sekali saya sebutkan di antara daripada hikmah tasbih, tahmid dan takbir di masjid mana jadi itu lupa, masjid Martiah. Husnul Khatimah, kesudahan yang bagus.
Tasbih, tahmid, takbir untuk kita semuanya muslimah. Kalau tadi tidak dengar kuliah subuh, ramai muslimah yang tidak datang pada kuliah subuh. Kenapa kita bertasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allah Akbar juga 33 kali. Jangan ditinggalkan selepas pengajian kita pada pagi hari ini. Tasbih itu artinya subhanallah, maha suci Allah. Kita sebelumnya memohon dan meminta kepada Allah agar Allah bagikan kita kebersihan hati. Maha suci Allah artinya sucikan hati kami daripada syirik, daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, daripada sifat-sifat yang tercela, perilaku dan perangai yang tidak elok, daripada perbuatan-perbuatan keji, daripada sikap dan perangai yang dimurkakan yang dibenci. Bersihkan kami subhanallah, subhanallah, agar kita terikhlas dengan kesucian Allah Jalla wa'ala. Kemudian risau, takut kalau duitnya habis, risau kalau sakit, risau kalau terancam, risau kalau banjir, risau kalau seandainya bankrupt, risau kalau seandainya rugi. Macam-macam nikmat yang Allah bagikan. Alhamdulillah, mulut masih boleh bercakap, alhamdulillah makan lalu, tidur nyenyak, kehidupan nyaman, suasana terkawal dengan elok dan baik. Alhamdulillah dengan kesehatannya, alhamdulillah dengan keuangannya, alhamdulillah dengan ibadahnya, alhamdulillah dengan ubudiyahnya, alhamdulillah dengan zikirnya, alhamdulillah dengan ketenangannya, alhamdulillah bersih dan jauh daripada sebarang ancaman. Kita akan nikmat hidup kekal dalam kehidupan kita. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan mungkin dengan berlepas daripada nikmat anugerah Allah di mana saja kita berada. Bahkan pada waktu kita tidur, pada waktu kita santai pun tidak terlepas daripada nikmat yang dengan kita dijaga. Jantung kita tetap berdenyut, hidup kita tetap bernapas. Siapa yang menjaga pernapasan kita pada waktu kita tidur? Siapa yang memakan jantung kita pada waktu kita tidur? Siapa yang menggerakkan dan yang menjalankan bagian-bagian perut kita, pankreas kita untuk menghafal makanan? Jawabannya itu adalah Allah. Udaranya, cuacanya, anginnya, makanannya, tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, semuanya itu daripada Allah. Jadi Allah akan kesyukurannya daripada kita. Satu, dengan tujuan untuk mengekalkan nikmat. Yang kedua, agar senantiasa selalu bertambah, melimpah ruah. Jadi sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, satu saja permintaan Allah, bersyukur. Ya, sehingga ketika seseorang itu dengan duitnya, dengan hartanya, sebab karena duit, sebab karena harta dia masuk ke dalam surga, tapi tidak sedikit gara-gara karena harta, gara-gara karena duit dan kekayaannya, manusia itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Rumusannya syukur atau tidak syukur. Begitu juga dengan seseorang yang ada jabatan, jabatannya tinggi, pangkatnya, kedudukannya, pengaruhnya, wibawanya, dia boleh masuk surga karena jabatan, boleh masuk surga karena pangkat dan kedudukan. Tapi juga dalam berapa ramai manusia-manusia terjerumus ke dalam lembah murka dan neraka Allah Jalla wa'ala akibat karena jabatan dan kedudukannya. Kenapa? Rumusannya syukur atau tidak syukur. Tuh guru dengan ilmu pengetahuannya boleh membawa tuh guru masuk ke dalam surga dengan ilmunya, pengarahannya, bimbingannya, nasihatnya, paduannya, pencerahannya. Tapi justru juga merupakan kumpulan yang pertama yang akan dicilat oleh api neraka nanti di dalam kumpulan para alim ulama. Jawabannya syukur atau tidak bersyukur. Seperti itu dengan rumusannya. Maka supaya kesehatan kita tadi itu oke, duitnya oke, ketenangannya oke, kenyamanannya ya. Coba saja kalau muslimah ada masalah tegak sakit, tenggok sakit, tak lalu makan, sakit, redang, panas di sini, agak-agak boleh datang enggak? Begitu ini dulu. Kalau pernah sakit sungguh, udah tak boleh kemana-mana. Makan tak sedap, minum tak lalu, senangnya berehat saja. Kalau seandainya belakang sakit, duduk bersila tak selesa, ujungkan kaki tak selesa, angkat mata
dulu tak selesa, berdiri tak selesa, semuanya tak selesa. Tuh, kita nampak tadi tuh. Kenapa serba tidak selesa? Serba tidak selesa, terkena buah pinggang sakit. Karena kakinya pegang dan jenuh, sehingga terpaksa dulu macam-macam cara. Bersilanya iya, menyembahnya iya, hujungkan kaki iya, angkat kaki ke atas juga iya juga, untuk menghilangkan rasa sakit tadi itu. Sebenarnya sebelum sampai ke masjid pun sudah akhlarat untuk pergi kemana-mana. Nah, jadi itu diantara daripada gangguan-gangguan yang mengganggu. Jadi seolah-olahnya kalau Anda inginkan bersih daripada segala noda dan dosa, bersih daripada riya dan sifat-sifat yang tercela, ucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian nikmat, alhamdulillah sehat afiat, alhamdulillah dengan keluarga yang bakti dan taat, alhamdulillah lalu makan, alhamdulillah nambah lagi, alhamdulillah tidur nyenyak, di masjid pun tertidur. Kena nikmatnya, suasana dalam masjid ini rahmat turun, masyarakat turun, malaikat ramai. Maka karena kita sudah merasa aman, akhirnya kita tertidur. Orang tak tahu kenapa orang tidur di waktu khutbah Islam disampaikan. Apa urusannya? Kurang tidur enggak? No, tadi barusan tidur. Kurang tidur malam, malam tidur sepanjang malam, tapi kenapa tidur pula di waktu khutbah disampaikan? Karena jelmaan rahmat masuk dari kepala sampai ke kaki, sejuk rasanya, bening rasanya, akhirnya teranggup-anggup mata di dalam masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah makan, lalu alhamdulillah pikiran tenang, alhamdulillah gaji jalan, alhamdulillah tidak ada gangguan, alhamdulillah tidak ada SP, alhamdulillah tidak ada tambahan GST. Sudah ada tambahannya, tidak ada. Waliyadzubillah boleh tambahkan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh kesana dan kemari, alhamdulillah. Nikmat Allah bagikan, alhamdulillah. Suasana tenang dan bening, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dan walaupun hujan turun, sudah ada kawasan-kawasan yang banjir. Jangan jambi, kata air. Jangan kalian tuh berpikir hanya untuk kepentingan kamu saja. Bangun rumah sana sini, sampai tempat kediaman aku pun juga kalian tampul. Tampul kan? Tampul. Sungai, tanah, laut, tampul. Buat lagi rumah di situ. Akhirnya seketika dia datang, dia duduk di mana? Pikir punya pikir, tidak perlu berpikir. Seketika awak tampul, kawasan laut, kawasan sungai, bikin apartemen, bikin hotel, tempat penampungan dan sebagainya. Tambah pula dengan penebangan pohon-pohonan hutan liar yang kita sebut dengan penebangan ilegal atau seperti apa. Jadi kalau tadinya suasana hujan selebat apapun, ada yang menyerap air hujan itu dengan penataan hutan. Di Kalimantan kita, di Borneo, 3 kurang daripada dalam 3/4 itu adalah hutan, untuk menstabilkan supaya banjir tidak sampai menenggelamkan penduduknya. Pada waktu tanamannya dipotong, pohonnya yang tebang, balok atau balak. Kayu tuh, balak. Tebang. Jadinya tak ada, kita tak taruh balik. Kita tebang yang semula jadi daripada Allah yang Allah Tuhan. Gantian yang tidak ada, akhirnya waktu hujan turun, kemana ada pergi. Oke lah, kata kalau macam itu, aku nak menumpang tinggal di rumah awak lah kalau macam itu. Itu ceritanya banjir. Kemudian dia tidak ada tempat. Baru-baru ini diberitakan dalam media massa bahwasanya gajah berkeliaran keluar daripada hutan. Bagaimana gajah tidak keluar, harimau tidak akan keluar. Seketika dengan hutannya kita bakar. Kalimantan bakar hutan dalam berapa ribu hektar untuk urusan sawit dengan getah. Bakar. Akhirnya gajah keluar. Kenapa? Sebab hutan itu tempat kediaman mereka. Kenapa mengeluh? Itu daripada perbuatan kalian sendiri. Kalian yang bersikap secara tidak bijak, secara tidak ideal, akhirnya berlaku zahral fasad fil bahri wal bahri. Telah tersebar al-fasad, kerusakan di daratan dan juga di lautan. Alhamdulillahnya tidak terkena banjir.
sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah rahasianya kita mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Tak nak duduk di masjid, tak nak sujud, tak nak rukuk, tak nak berzikir, tidak mau bertasbih. Di sini Talak badru alaina. Satu, Rabbil firli dunubi ya Allah, bibarakatil Habib Muhammad, bibarakatil Syafi'i Muhammad ya Allah. Rabbil firli dunubi ya Allah. Masih ada angkuh lagi, masih ada rasa sombong, masih ada rasa bangga ujub dengan jabatan dan kedudukannya. Kenapa? Karena orang tadi itu merasa dia besar dengan jabatan, dia hebat dengan pangkat, dia hebat dengan kedudukan, dia hebat dengan harta, dia hebat dengan tahta, dia hebat dengan kerajaannya, dia hebat dengan kesultanannya, sehingga jarang mau sujud di hadapan Allah, jarang mau berzikir mengingat Allah, jarang mau menerima nasihat daripada hamba-hamba Allah. Kenapa? Allah siapa dulu? Ada dan serika? Ada daruka? Ada Maulana Syekha? Ada. Hanya setakat ustaz saja, hanya setakat cikgu saja. Sama santri menyampaikan nasihat cantik sekali, dia bacakan hadis, benih bahasanya pun juga bagus. Tak nak dengar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya buruk untuk apa? Rasa hina betul kalau kita sembahyang di masjid itu. Sifat itu masih betapa, masih ada sifat takut dan sombong. Maka Allahu Akbar itu meledakkan, membuat seseorang akan merasa kerdil, akan merasa hina, akan merasa kecil di saat menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Kembali, jadi gimana kira-kira dengan para sahabat Nabi yang khatam Al-Quran? Kita berhenti 10 menit. Yang khatam Al-Quran pada tiap malam. Ada sahabat Nabi dan para tabi'in yang khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang, 2 rakaat muslimat, 2 rakaat muslimat tadi duduk pun sudah terhujur-hujur kan, macam hujur sudah dalih kan. Alhamdulillah, kalau tidak saya betul. 2 rakaat khatam Quran. Kita kalau seandainya imam baca panjang sedikit, nanti coba kalau imam baca saja Bismillahirrahmanirrahim Yasin, itu mesti di belakang sudah mulai disalah. Ini imam kalau baca sampai habis dulu lalu. Ini kalau imam baca sampai habis bagaimana? Ya Allah ya Rahim wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Ya Allah, sudahnya bakalan baca banyak belaku bulan. Ini rentah yang macam ini bila tak selesai. Tuh, sahabat Nabi, para tabi'in, Nabi murid dari Ubay bin Ka'ab, khatam Al-Quran daripada buka surat pertama sampai habis hanya dalam 2 rakaat sembahyang saja. Bukan 1, 2, 3, 4 ramai sahabat Nabi yang semacam itu, yang sepanjang malam tidak pernah tidur. Pernah saya sebutkan di antara daripada mereka seperti Imam Abu Hanifah dan Nu'man, seperti dengan Imam Al-Qayrawani, seperti dengan Imam Andalusi, seperti juga dengan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Itu tidak pernah tidur malam, sembahyang subuh dengan wudu sembahyang isya selama 40 tahun. Maknanya ini sekarang ini kita sedikit sudah nak pergi ke tandas dah. Minus sekilas itu sudah kita nak ke tandas. Maknanya dengan mereka tak ada tandas, tak buang air besar, tak buang
sama SD, bahkan tidak kentut sepanjang daripada waktu isya sampai subuh. Kenapa? Sebab sembahyang subuh itu dikerjakan dengan wudu sembahyang isya. Kita mana boleh dari pagi isya sampai ke subuh tandas 3 kali. Kentut tak hitungan banyaknya. Itu kita, masya Allah, tabarakallah. Juga ada di antara daripada mereka yang menangis panjang malam, nangis, doa sepanjang waktu. Jadi dikatakan seakan-akan seperti Allah menciptakan neraka, seakan-akan neraka itu tidak Allah ciptakan, melainkan hanya untuk mereka. Yang semacam itu diantaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga dengan Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, nangis, sedih, sampai ada di antara dari mereka bersumpah, aku tidak akan senyum dan ketawa kecuali kalau seketika aku dapat memastikan bahwasanya aku daripada ahli surga. Senyum pada masa meninggal dunia, senyum pada dimandikan ceria sungguh. Jadi kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, kawan-kawan, sahabat-sahabatku semuanya, coba dipastikan kalau seandainya sebelum aku mati, aku diperlihatkan sesuatu yang menceriakan, sesuatu yang membanggakan. Kalau sebelum aku meninggal dunia, aku akan menyaksikan sesuatu yang indah daripada Allah, mungkin itu dengan surga, bertemu dengan Rasulullah SAW, aku akan senyum di hadapan kalian. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kalian boleh jam aku bagaimana keadaanku di waktu aku menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kata mereka pada sebelum meninggal dunia, beliau senyum ceria, betul-betul ceria sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Maka tentang yang ibadahnya sabar malam, Imam Abu Hanifah pada dimandikan, kata tukang mandi, tuan guru ini betul-betul mempermalukan untuk guru dan yang mengaku dirinya ulama. Sepengetahuan aku untuk guru selama 40 tahun tidak pernah makan siang, maksudnya puasa saban hari. Itu juga macam mana yang rasanya saban hari, yang tahajudnya sepanjang malam. Jadi cerita-cerita kejadian itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, ribuan ramai yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Makan siang selama 40 hari. Nanti seminggu pun tumbang sudah. Apa seminggu sehari pun dapatnya roti canai saja kita sudah buka puasa. Dan yang puasa dari Senin Sholat puasa. Halo, Assalamualaikum. Ini Haji Mahmud. Ya betul. Haji Masuk kan? Ya. Ada apa masuk? Hari ini minta maaf saya terlambat antarkan jemputan. Hari ini adalah hari kedua anak saya. Atau hari ini saya buat acara kesyukuran. Kalau boleh Tuan Haji berkenanlah datang ke rumah kami. Insya Allah kita akan adakan makan bersama pada pukul 11.30. Tadi malah dan yang puasa dah. Ya Allah. Jadi dalam hati oke lah, yang penting aku datang dulu lah ke sana. Begitu kenapa masih mandi, gulai kambing, kemudian dengan ayam goreng, semuanya melindungi kita. Tak boleh kita bertahan sedikit. Allah barik karena lupa kita puasa, kita santap makan semuanya. Itu kita dalam ibadah kita, kita tumbang dengan makanan yang tadi itu mampu untuk menahan nafsu, mampu untuk menahan lapar, mampu untuk menahan mata berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Nah, supaya terjawab kenapa? Sebab ada cendekiawan kita mengatakan mana ada yang macam itu tak betul. Nabi kita ajarkan tidur, bangun, makan, puasa. Nabi kita ajarkan kawin dan menikah. Tak ada cara semacam itu. Tapi kenapa ramai ulama yang berbuat? Jadi perumpamannya seperti ini. Allah ya Rahman. Kenapa kita di pasar malam bazar Ramadan itu sampai ke malam hari raya kita masih berjualan? Karena dapat untung banyak. Ini masalah tabarakallah. Sampai tak kecukupan bahan seadanya kita beli berapa dengan kaki. Kita gunakan kaki demi dapat bertambah. Belum
lagi, digoreng, sudah ada berapa orang yang ambil martabak kita itu macam mana? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dunia yang ada jaminannya daripada Allah. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada daripada makhluk yang melantang di permukaan bumi melainkan Allah jamin kehidupannya. Dunia yang sudah ada jaminannya daripada Allah pun kita kejar habis-habisan. Sementara dengan akhirat yang tidak ada jaminannya, kita santai-santai saja. Nah, jadi kalau seperti itu hakikatnya, dunia yang sudah ada jaminan, kita kejar sebanyak-banyaknya, lebih selesa, lebih mewah, lebih kaya, lebih banyak, lebih boleh, lebih mampu. Maka ulama-ulama kita dahulu justru peluang dan kesempatan yang Allah bagikan kepada mereka gunakan untuk persiapan masa depan, untuk persiapan hari akhirat nanti. Di dunia hanya untuk sementara waktu, habis umur kita 80, 90, 100 tahun, tapi masih banyak lagi kerja-kerja dan masih banyak di hasrat matlamat dan yang kita rencanakan, yang kita cadangkan itu yang tidak tercapai. Ini baru 80 tahun. Dunia baru untuk keperluan dunia saja, ringin nak jadi menteri besar, ringin nak jadi yang berhormat, tapi tak ada orang yang menyokong. Jadi ya Allah, ini kira-kira dengan ketua menteri besar, ketua menteri, atau dengan menteri besar, ketua menteri akan mengundurkan diri, meluncurkan diri keluar daripada jabatan dan bagikan kepada saya. Tahu-tahunya tubuh kita dapat hasil 41 kali tiap malam. Tahu-tahunya jatuh kepada jatuh adonan siapa itu? Ya kan? Jatuh kepada betul kan? Tak ikut politik kan? Ikutlah sikit-sikit. Bahkan kita tidak tahu menteri besar kita, kedua menteri kita siapa. Ternyata dia bagikan kepada orang lain. Ya Allah, sampai ke mati tidak pernah jadi yang berhormat, merasa turun juga. Baru kereta itu datang, berhenti. Allahu Akbar, pintu dibukakan. Kalau ada makan dari surat, diambilkan pula sepuluh tangan, seperti budak kecil macam itu, diletakkan ke bawah. Sungguh kita tidak di layar macam itu. Dan kalau pada tuh kereta sampai, kita pakai buka kereta, dibukakan pintu kereta. Kemudian kalau pada tuh sudah sampai, tunggu. Ada susah mana buka pintu kereta? Apa kita susah-susah sangat menunggu di situ? Udah sudah pakai tarik, buka di sini. Alfa dia buka sendiri. Pakai air. Buka sendiri. Tarik ke bawah. Ya, tak boleh. Ketua menteri. Presiden, timbangan, ketua bola. Kebetulan pemandu lagi terima SMS. Jadi dia melompat menggunakan pintu kereta kita. Ya, ada lagi sini. Tapi tak ada pintu kereta. Buka langsung depan. Apa masalahnya? Buka sendiri lah. Mari satu lagi kita ke tanda. Kenapa? Karena dilayar. Pada pemakan diberikan kursi duduk, bagi seputaran putih yang lebar tuh letakkan di sini, kadang-kadang digantungkan di sini. Nasi senyum, gulai kambing senyum, kemudian dengan sop semuanya ada. Sop kaki tersebut ada, sana sebut sop kikil ada. Kemudian dengan gerebok bakso gerebok. Ya kan? Sampai itu sama bulan, terus dicek ke bawah. Memang sama betul. Ada. Sudah. Tapi pelayan masih didapuk lagi. Tak ada yang nasi. Ya Allah, betul-betul warak, betul-betul. Padahal beliau dah kaya. Allah kau sudah sungguh. Kenapa jangan tunggu orang ambil pindah kau sendiri? Istilah Allah barik dalam iman sakana. Jadi dia akan dilayar, makannya dilayar, tangannya dibasuhkan, pintu keretanya dibuka, kemudian dengan layanan-layanan yang seumpamanya Allah bibarakatil Fatihah, wasiril Fatihah, wa Allah
bil Fatihah wa nafatiha bil Fatihah wa bihaqqi unzila alaihi suratul Fatihah. Ya Allah, bagikan bulan kepadaku agar kali Pilihan Raya 2017 ini aku mendapatkan sokongan dan juga dukungan yang ramai daripada masyarakat Sarawak. Ya Allah, kalah lagi sampai mati. Dunia 80 tahun ini tak cukup, banyak benda-benda kita tak boleh capai. Bagaimana kehidupan akhirat yang terlampau panjang yang kita ada kesudahannya, perlu persiapan dan bekalan yang lebih mantap. Makanya mengaji dan belajar masalah target dan tujuan yang kita untuk hidup, sehingga dengan kita detik-detik waktu kita semuanya ibadah, dimanapun kita berada berarti ibadah, di mana kita duduk berarti ibadah, di mana kita berada berarti kebajikan. Jadi, tapi apakah kira-kira sampai dengan susah, sampai tak tidur malam? Terakhir, dan sudah terakhir kan? Sampai tak tidur malam, tak laparkah? Tak laparkah? Kata orang Padang. Tak laparkah? Tak ngantuk kan? Ya Allah, muslimat, pernah dengar tak cerita Nabiullah Yusuf dengan Sayyidatuna Zulaikha dan wanita-wanita Madinah, wanita-wanita Mesir? Falamma sami'at bimakrihinna, pada saat Sayyidatuna Zulaikha mendengar omongan percakapan berbalan dalam Facebook, dalam media massa, lebih kurang satu bahasanya, bahwasanya Zulaikha terjatuh hati cinta membabi buta kepada Nabiullah Yusuf. Imratul Aziz itu Rabbul Fatah An-Nasib. Itu istrinya Aziz, maksudnya Sayyidah Zulaikha, mengajak main, mengajak bersama bercumbu, berseronokan dengan hamba sahayanya Nabiullah Yusuf. Kan perempuan kalau pada tulis sebut macam itu mesti naik angin. Tak boleh perempuan tapi telah melihat awal apa ini ada dalam besok hari dia pergi ke masjid pamer, masya Allah 3 jengkal semuanya emas. Suamiku, apa awak sakit kecil nih 3 kilo berat, pamer kekayaan. Jadi Sayyidatuna Zulaikha bukan cemburu tapi naik angin. Falamma sami'at bimakrihinna, setelah mendengar dengan ucapan berbalan dan tipu daya daripada mereka, maka Sayyidatuna Zulaikha adakan kenduri makan buah mangga yang manis. Masalah sana Timur namanya, mangga Timur atau Wais itu sedap dan manis. Panggil wanita-wanita yang komplain, yang ngomong macam-macam dalam Facebook kemarin itu, yang masuk dalam WhatsApp, yang masuk dalam media massa, panggil makan buah mangga. Mangga disiapkan dengan pisau yang tajam. Jadi pada itu setelah masing-masing sudah siap, oke siap semuanya, pegang buah mangganya, pisau tangan kanan, pegang, oke, 1, 2, 3, masing-masing akan memulakan mengupas buah mangga itu. Kata Siti Zulaikha, keluar kamu. Maka pada mereka lagi sedang siap untuk mengupas buah mangga tadi itu, Nabiullah Yusuf pun keluar, tegamam semuanya, tegamam, tangan sambil menggiris-giris buah mangga, bukan lagi dengan buahnya, isinya yang tergiris, bukan lagi mangga, tangan yang tergiris-giris. Falamma ra'ayna akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Begitu mereka melihat, kagum dan kaget, wa qatta'na, dan mereka potong-potong jari tangan mereka, wa qulna, dan mereka berkata, hasya lillah, maha suci Allah, ini bukan manusia, ini malaikat. Bagaimana boleh hilang rasa perih, boleh hilang rasa sakit hanya pada melihat ketampanan seorang manusia. Ulama-ulama kita dahulu bukan melihat ketampanan manusia, tapi keagungan, kebesaran Allah Jalla wa'ala, sehingga sampai subuh tidak mengantuk. Sedih rasanya kalau sudah berkumandang dan subuh, sebab beruang untuk beribadah sudah habis. Kita rasa sedih dan kecewa. Allah kalah Sarawak
tidak masuk. Kiprahnya siap-siap. Ada dari itu udah dapat kepala kita. Kiprahnya sampai bangun. Duduk kanan demi bola sepak. Orang kata tak risau. Orang kata bukan saya. Ya ini jangan marah-marah kak saya. Katanya pemain-pemain yang paling bodoh itu pemain bola sepak, kata orang. Kenapa? Sebab detik-detik kejar bola, kejar. Selepas dapat bola, tendang lagi. Selepas dapat sepak lagi. Sepatutnya kalau kejar rumah jantung, kejar dapat bola, ambil bola balik ke rumah. Ini enggak. Lari, numpuk. Udah kadang-kadang stadion masuk dalam kamera. Belum dah. Ada tuh ditendang, kalau itu kita saya sudah dapat lari. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Balik bola ke rumah. Satu. Kemudian ada sebenarnya tidak kurang daripada 22 orang pemain yang dirimukan satu biji bola ya. Tak larang kamu beli bola, beli bola 22 biji. Supaya masing-masing bawa satu sekali. Apa lagi sini? Main, tenang, sesuka hati kita. Sebab bola kita daripada mengejar yang satu itu berebut. Innalillah itu orang kata semacam itu, tapi logiknya juga ada. Cukup setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Silakan. Betul. Diriwayatkan di dalam hadis, pintu taubat itu akan ditutup hanya dalam dua keadaan. Satu, kalau padaku dengan roh nyawa sudah sampai ke tenggorokan, dan yang kedua seketika matahari terbit daripada sebelah timur, sebelah barat. Saat timurnya daripada sebelah barat. Kalau matahari dah terbit daripada sebelah barat atau pada itu sudah dalam keadaan sakaratil maut, maka taubat tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana kalau seperti keadaan zaman kita sekarang? Justru Pak, seperti zaman kita sekarang lebih perlu lagi, lebih kita harapkan agar matahari akan terbit dulu daripada sebelah barat. Kalau seandainya matahari itu terbit daripada sebelah barat secara mendadak, ramai orang tersebut taubat. Jadi untuk rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah masih beri peluang kepada kita semuanya. Qur'an nanti akan sedang, Qur'an nanti akan insya, mungkin juga ada pencerahan, bimbingan daripada ulama, panduan daripada para khutbah, atau juga nasihat daripada para habaib yang membuat hatinya jadi tersentuh. Kalau tadinya kaki kelap malam menjadi kaki masjid, menjadi kaki rumah Allah Jalla wa'ala. Kalau tadinya kaki hiburan ternyata menjadi kaki zikir, tasbih dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu tentang seperti yang disebutkan di dalam hadis, sampai hasilnya menangkalah malam dengan tak penting. Persoalan maksudnya kan abang tak nonton kan? Jadi sampai kepada hari kiamat nanti, pada saat itulah tertutupnya pintu taubat kepada sesiapa saja. Jadi dikatakan kalau sampai seseorang itu melakukan kesalahan berkali-kali sekalipun, tetap Allah terima taubat. Nanti kita bersabda, kalau sampai 70 kali pun dia berbuat dosa, diulangi lagi Allah. Menyesal ya Allah. Itu pada besar di Madinah. Masya Allah, pakaian muslimah kita dan itu nampak seperti Rabi'atul Adawiyah, hanya ternampak 2 biji mata aja pada ziarah makam Rasulullah. Balik ke Malaysia, berlakon lagi, lepas lagi kubur, baju lepas, seksi lagi seperti zaman dahulu. Itu bagaimana menolong-nolongkan, asalkan
Satu, menyesal. Kedua, berjanji tidak akan mengulang kembali. Ketiga, meninggalkan, berhenti berlakon. Tidak lagi jadi binatang film dengan penampilan yang hura-hura, tidak keluar semacam itu. Kalau terbelum 3 syarat tobat, menyesal, meninggalkan, berjanji tidak akan mengulang kembali, tobat akan diterima oleh Allah. Dan itu selama-lamanya. Yang lain, silakan. Dalam sebelum 12 kita sudah berhenti, insyaallah. Allah. Oke Pak. Terus ya. Tolak. Salam. Tak dengar. Surah yang pertama diturunkan itu adalah surah Iqra. Surah Iqra, bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Tapi kenapa dalam penyusunan Al-Quran itu justru dimulakan dengan Al-Fatihah? Ulama mengatakan Al-Quran itu disusun bukan ikut waktu diturunkan. Al-Quran itu disusun secara tauqifi. Maksud secara tauqifi ikut panduan hukum, ikut panduan perintah. Kadang-kadang Nabi kita menerima wahyu, Bismillahirrahmanirrahim, atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nanti kita katakan ayat ini gabungan dengan surah yang mana? Pada surah tadi itu sudah terdahulu diturunkan. Jadi terdahulu mungkin dia akan diletakkan pada nomor surah, mungkin juga pada urutan yang ketiga. Tapi ternyata ayat-ayat yang baru saja Nabi kita terima, kata Nabi kita gabungkan ini dengan surah yang ketiga. Akhirnya yang walaupun dia terbelakang turunnya, tapi ternyata justru diletakkan pada urutan yang ketiga. Kenapa? Sebab turunnya wahyu dan juga dengan penyusunan Al-Quran bukan ikut tartib Allah mewahyukan dan menurunkannya, akan tapi secara tauqifi, maksudnya secara ta'abudi daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau ikut urutan, maka surah yang terakhir itu adalah Idza jaa nasrullah, tapi diletakkan yang terakhir A'udzu birabbin nas. Kalau ikut ayat yang terakhir Al-yawma akmaltu lakum, untuk menceritakan tentang hukum hakam, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, itu sepatutnya pada juz yang ke-30. Justru ayat tadi itu adanya pada juz yang ke-30 di dalam juz Alif Lam Mim. Kenapa? Tartibnya ikut arahan, bukan ikut waktu diturunkan. Oke, yang lain? Ada persoalan daripada kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, boleh jelaskan Wahabi tergolong dalam Ahlussunnah atau tidak? Soalan yang kedua, bolehkah menuntut ilmu agama dengan orang yang berpahaman Wahabi dan seperti hadir kuliah ceramah? Maaf bertanya sebab ini telah menular di Sarawak agar orang ramai paham. Syukran. Allah, ini boleh dicabut tauliah. Salah-salah jawab kena gaman nih. Jadi pertanyaannya, apakah Wahabi itu daripada Ahli Sunnah wal Jamaah atau tidak? Satu. Dan bagaimana dengan seseorang yang berguru dengan guru Wahabi, betul atau bagaimana? Satu, untuk diketahui Wahabiyah itu bukan mazhab. Dia adalah kumpulan daripada pahaman yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahab, karena membawa pahaman itu
beliau yang merupakan akar atau dengan akar urang ada sebelum itu bermula daripada zaman Imam Ibnu Taimiyah, kemudian pada abad-abad yang berikutnya nanti diperbarui dan diasuh kembali oleh Muhammad bin Abi Wahab dengan cara lebih ekstrim. Jadi dia bukan aliran mazhab seperti mazhab yang empat, dan ada perbedaan. Kalau pada pun dengan kita ikut mazhab Imam Hambali atau ikut mazhab Imam Hanafi atau ikut mazhab Imam Maliki, itu tetap saja kita sebagai orang yang bermazhab Imam Syafi'i, keutuhan mazhab kita sebagai mazhab Imam Syafi'i itu masih tetap utuh, tidak terjejaskan karena kita beralih pendapat atau beralih mazhab untuk masalah tidak batal wudu kalau kita menyentuh istri, atau juga ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya akad jual beli tidak perlu ijab kabul, tidak perlu aku jual dengan harga sekian dan aku beli dengan harga sekian, bertahan pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kenapa saat ketika di masyarakat kalau ada golongan yang anti kunut, talqin, taknak dengan tahlilan, mengharamkan baca yasin pada malam Jumat, mengharamkan kenduri arwah, mengharamkan tawasul, mengharamkan ziarah kubur, itu dikatakan Wahabi. Sebab karena dia yang mengasuh pandangan tadi itu dengan kita, yang walaupun dengan kita tidak batal wudu pada waktu kita menyentuh istri dan juga disentuh istri, tapi kita tidak memperli, kita tidak menyesatkan orang yang berwudu pada tiap kali dia disentuh istri, kita tidak salahkan dia dan tidak melawan orang ramai untuk tidak batal wudu kalau pada waktu bersentuhan dengan yang lain jenis. Mereka tidak demikian. Jadi kenapa seperti mereka mazhabnya kan mazhab Hambali, mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi pada waktu mereka mengikuti atau mengongsikan atau juga menyampaikan dan menyebarkan pahaman-pahaman semacam itu, maka dikatakan golongan al-Wahhabiyah, maksudnya golongan yang ekstrim, golongan yang melampaui, dikatakan bid'ah dhalalah, sesat, masuk neraka orang-orang yang baca yasin pada malam Jumat, sampai mereka buat perumpamaan lebih elok makan daging khinzir daripada kita merayakan perayaan Maulid Rasul. Itu kan keterlaluan. Hari jadi kita peringati, hari kemerdekaan kita peringati, hari keputraan kita peringati, hari itu kita peringati. Takkan kita tidak boleh memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Jadi kalau semuanya tidak sependapat pun, kalau kita aturlah, toleransilah kita dengan keadaan. Nah, buat ada masalah, tapi jangan menyalah-nyalahkan orang-orang. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi itu bukan cara ahli sunnah wal jamaah, cara yang ekstrim yang merasa mereka saja yang betul. Kalau kita tidak ikut akidah mereka, berarti kita dikatakan orang kafir. Kalau kita tidak ikut pahaman mereka, berarti kita salah, tidak betul lagi seperti itu. Kenapa? Sebab kita ajarkan cara bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Allahu Akbar Syafi'iyah, Allahu Akbar Hanafiyah, Allahu Akbar Hambaliyah atau Wahhabiyah, Allahu Akbar Malikiyah. Maliki jenis, tapi kita atur ya. Ada mereka contoh. Nah, sebabnya kita juga dalam masalah ada jamaah baca kita syukur. Imam baca Allahumma biman hadis, itu juga akan dan kita ada masalah. Tidak, lepas ada sembahyang salam udah komplain kepada orang-orang yang berzikir karek atau yang berzikir beramai-ramai. Jadi makna daripada Wahabi adalah secara mudahnya kumpulan yang mengasuh, yang mengambil-alih pendapat Muhammad bin Abi Wahab yang ekstrim, yang kalau beda pendapat itu disalahkan satu, kemudian pendapat-pendapat yang mewajibkan kita berijtihad dan mengharamkan kita bertaklid. Jadi daripada sudut situ itu tidak tergolong, dari sudut situ tidak mengikuti pahaman ahli sunnah wal jamaah. Pahaman ahli sunnah wal jamaah, kalau yang tampil ke depan jadi imam mazhabnya Maliki, alhamdulillahirabbil alamin, dia tak baca basmalah. Nah, namun di belakang kabur.
Nanti besok yang jadi imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim, dia pun juga ikut. Kemudian imamnya Syafi'i Allahumma amin man hadait, dia di belakang amin, juga ikut mengaminkan. Tapi kalau besok dia akan giliran jadi imam, Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung sujud, di belakang pun juga tidak komplit. Kenapa? Karena kita memahami ini perbedaan mazhab, bukan perbedaan akidah. Jadi kesimpulannya, bagaimana kalau pada tudingan kita berguru takut kalau seandainya dengan kita setelah kita mendapatkan maklumat, masukan, bimbingan, nasihat daripada mereka, kita tidak boleh memilih dan memilah. Takut kalau kita tabrakan, akhirnya al-Qaedahnya itu banyak daripada kumpulan Wahabi dan Salafi. Kemudian dengan ISIS-nya juga banyak daripada kumpulan Salafi. Kenapa? Sebab mereka yang mewajibkan untuk kita meratakan kubah-kubah kubur para sahabat dan juga para aulia yang ada di Mesir. Sebab mereka yang mengharapkan orang bertawassul kepada baginda Rasulullah SAW, yang mengharapkan maulid Rasul. Selamat hari jadi yang kesekian atau hari keputraan boleh, tapi selamat hari maulid Rasul haram. Itu macam-macam. Jadi bolehlah mereka. Paling tidak kalau seandainya mereka ada merasa betul, kalian betul karena ada dalil, kami juga betul karena ada argumentasi dan ada hujah-hujah kami, maka paling tidak kita akur terhadap masalah khilaf yang semacam itu. Jadi kira-kira kalau was-was bimbang dan ragu, saya adalah Ahmad Mansur, Ketua Pramugara Anda, kita akan terbang ke Jakarta, akan memakan masa terbang ke Jakarta dalam waktu 2 jam setengah. Dan setelah 1 jam 15 menit dalam penerbangan kita akan dilanda goncangan yang mungkin akan menamas pesawat kita. Mudah-mudahan kita selamat dan selamat menikmati penerbangan ini. Berani naik. Kata dia ada goncangan udara yang mungkin akan menghempaskan pesawat kita. Tak berani Tuan Haji. Tak akan. Kesehatan kita lebih penting daripada agama. Belajar dengan pemahaman yang semacam itu akan membuat kita jadi ekstrim, akan menjadi pelapar, ganas. Tidak ada istilah toleransi dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi kita tidak mensyurkan dan tidak menyarankan. Bahkan sebagaimana pernah saya sebutkan pada Radio Ekim, mudah-mudahan negara Malaysia Allah bebaskan daripada pahaman Salafi, Wahabi dan juga daripada pahaman Syiah. Wa'iyadu billah. Waktu sudah habis, jam ringan sudah dihilangkan, tadi manusia tidak pasti. Jadi insyaallah nanti malam kita ada lagi sebelum akhir untuk malam nanti. Besok pagi ada kuliah duha dan kuliah subuh. Nanti malam di sini mana? Di sini. Di sini lagi. Hebat, Allah kata balik ke sini. Termasuk kalau tajuk malam ini. Tajuk yang memang berbeda total dengan tajuk pada Tuhan Allah tidak sama dia dengan pagi tadi. Allah dengan mencakup dan kita asal bila terasa Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi dan atas program ceramah duha kita ini. Perlu diingatkan pada malam ini setelah maghrib dan isyaknya, sekali lagi berbahagia akan bersama dengan kita. Jadi mohon ini berkuasa menyebut muslim dan muslimat untuk hadir bersama pada malam ini antara maghrib dengan